Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga saat ini lebih dari 1,9 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK dan dirumahkan. Ribuan anak Indonesia terancam putus sekolah di tahun ajaran baru mendatang. Mari bersama, selamatkan mimpi mereka. Sampaikan donasi Mudi, sedikit dari kita bermanfaat untuk mereka. Pemirsa, seperti biasa setiap Selasa dan Jumat kami menghadirkan segmen Bicara Pendidikan. Di segmen ini kami akan menghadirkan sosok-sosok anak bangsa yang menginspirasi dan juga kami akan membuka kesempatan bagi anak negeri yang memiliki asa tinggi namun terkendala kondisi ekonomi akibat pandemi untuk mendapatkan bantuan melalui beasiswa pasca pandemi yang digalang oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation. Dan sosok anak bangsa yang menginspirasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini adalah Billy Mambrasar. Dari Papua, ia menuntut ilmu ke berbagai negara melalui program beasiswa. Meski godaan hidup mapan di negeri orang terbentang di depan mata, Billy memilih kembali ke Ibu Pertiwi untuk memajukan bangsa. Billy berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas, ayahnya seorang guru honorer, ibundanya sempat berjualan kue keliling dan menjadi asisten rumah tangga. Namun itu tidak menghalangi Billy untuk menggapai asanya. Dengan kecerdasannya, Billy bisa kuliah di Institut Teknologi Bandung, lalu ia mendapatkan beasiswa di Australian National University dan Oxford University hingga lulus dengan memuaskan. Meski banyak tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis dan menggiurkan, Billy memilih kembali ke tanah air untuk memajukan anak-anak Papua. Akhir tahun 2019, Billy dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi satu dari 17 staf khusus Presiden. Ia bertugas mengawasi pusat pembinaan kewirausahaan, khususnya di Maluku dan Papua. Awal Juli lalu, Billy mendapat kabar bahwa ia diterima di kampus impiannya, Harvard University di Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Kini karena pandemi, Billy masih menanti untuk bisa berangkat ke Amerika. Dan sudah hadir bersama kami melalui sambungan Skype Billy Mambrasar, sang putra Papua yang kini menjadi staf khusus Presiden. Selamat pagi Bang Billy. Selamat pagi Maria. Senang sekali bisa ngobrol kembali sama Bang Billy yang selalu kisahnya ini membuat saya merinding dan begitu terinspirasi. Oke, Bang Billy, tapi mungkin masih ada beberapa pemirsa yang belum mengetahui sosok Bang Billy sendiri. Nah kan Bang Billy, kalau kita ngomongin spesifik untuk pendidikan ya kali ini, usaha Bang Billy itu tidak main-main loh untuk bisa melanjutkan pendidikan di ITB, kemudian sampai di Oxford dan sekarang nantinya mudah-mudahan bisa melanjutkan ke Harvard University. Nah, bisa diceritakan tidak sih Bang detail perjuangan Abang saat itu dari yang mulai paling susah sampai akhirnya bisa mulai satu persatu tercapai semua goal-goal dan juga masa depan Abang, silahkan. Ya, jadi memang saya sudah dimotivasi oleh orang tua saya untuk sekolah setinggi-tingginya. Tetapi memang sampai dari SMP saya sudah dapat beasiswa. Waktu itu beasiswa nasional orang tua asuh karena orang tua saya tidak memiliki kemampuan untuk membayar keuangan sekolah saya. Jadi dari SMP sambil berjualan kue sambil mengasuh kedua adik saya juga dibiayai oleh beasiswa. SMA juga sama, saya masuk ke SMA terbaik di Provinsi Papua dengan beasiswa juga. Saya harus keluar dari tempat tinggal saya, berpisah dari orang tua saya, hidup selama 3 tahun di asrama. Dan itu memang dilakukan, ditempuh demi untuk gratis dapat sekolah yang tidak berbayar. Lalu saya bermimpi saya harus masuk ke kampus di mana Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang merupakan sosok idola saya bersekolah, yaitu di Institut Teknologi Bandung. Saat saya menyampaikan mimpi saya, bahkan saya masih ingat orang yang bekerja di asrama itu ada yang pernah bilang bahwa itu impian yang tidak masuk akal, terlalu jauh, Bandung, Jawa itu terlalu jauh dari Papua dan sangat mahal, akan ada biaya-biaya yang membuat kamu tidak mampu. Tetapi saya nekat untuk mengejarnya dan dengan modal nekat tersebut saya bisa sampai ke Bandung untuk bersekolah dengan tidak ada biaya yang dibiayai oleh orang tua karena orang tua saya betul-betul tidak mampu. Jadi selama di Bandung itu saya mencari uang juga sendiri dengan berbagai cara. Kebetulan saya bisa bermusik, melalui berjualan juga. Dan puji Tuhan di tahun kedua saya memperoleh beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua untuk melanjutkan pendidikan saya hingga selesai. Lalu saya bermimpi lagi nih, jadi saya tidak pernah berhenti bermimpi lebih tinggi. Terus menerus bermimpi yang lebih tinggi gitu ya, oke. Lalu?
Betul, ada dua institusi terbaik dunia ini, yaitu Oxford dan Harvard. Dan saya ingin bisa mendaftar ke sana. Itu diketawain oleh teman-teman juga karena wah, itu kampus terbaik yang istilahnya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana. Kalaupun kamu nggak pinter banget, tapi kalau kamu kaya harus punya uang untuk bayar mahal sekali. Tapi memang saya terdidik dari kecil, ketika berjualan kue di pasar ataupun dari rumah ke rumah, itu ada jiwa tidak menyerah yang diajarkan oleh ibunda saya yang juga adalah seorang pedagang asongan ya, pedagang kue. Sehingga jiwa tidak menyerah itu terbawa sampai besar. Saya bilang saya harus mengejar. Dan akhirnya saya bisa mendaftar dan diterima, dan puji Tuhan dengan beasiswa. Dan dari Harvard ini saya juga mendapat beasiswa dari Tanoto Foundation, lalu nanti dari LPDP juga. Jadi cerita saya ini penuh dengan air mata ya untuk mencapai pendidikan. Dan tujuan saya untuk menceritakan ini kepada yang mendengar hari ini adalah supaya terinspirasi gitu. Betul, dan bisa belajar juga ya. Istilahnya kalau kita mau berusaha, itu pasti akan selalu ada jalan kan Bang Billy. Dan ini semua akhirnya perjuangannya bisa dibilang worth it dan terbayarkan kan? Betul, ya betul. Sangat-sangat kita harus berjuang gitu. Nah, untuk spesifik kita berbicara kembali lagi mengenai pendidikan. Nah, banyak sekali anak-anak Indonesia yang memang ingin meraih pendidikan setinggi-tingginya tapi terkendala masalah ekonomi dan lain sebagainya. Bisa Bang Billy gambarkan betapa pentingnya pendidikan untuk bisa meraih masa depan dan juga bisa memajukan perekonomian baik keluarga maupun juga bangsa-bangsa. Saat ini apakah memang pendidikan yang Abang dapatkan selama ini itu benar-benar bermanfaat dan berguna? Betul, jadi ayah saya selalu berkata sebagai seorang guru bahwa pendidikan adalah cara satu-satunya untuk kamu dapat mengangkat orang tuamu ini keluar dari kemiskinan. Karena bayangkan rumah kami itu aja nggak ada listrik karena tidak mampu memasang listrik. Dan juga bocor. Ayah saya cuma bilang ke saya gini, kamu harus sekolah tinggi-tingginya biar kamu mengangkat derajat ekonomi keluarga kita. Jadi itu yang menjadi pesan yang terngiang-ngiang di kepala saya harus sekolah terus tinggi-tingginya. Dan ya, sekolah pendidikan itu yang kemudian menyelamatkan saya, memberikan saya kesempatan untuk saya bekerja dengan baik dan saya menyekolahkan kedua adik saya. Dan selama ini saya bekerja sebagai seorang pendidik dan pengajar melalui yayasan yang dibangun, Yayasan Cipang Bisa. Saya melihat banyak sekali anak-anak Indonesia yang dari latar belakang keluarga yang sangat miskin sekali. Ketika mereka sekolah dengan baik, sekolah terus dengan baik, mereka mampu mengangkat orang tuanya dari kemiskinan karena pendidikan yang lebih baik itu. Gitu. Dan itu semua memang harus dimulai benar-benar dari pendidikan ya. Baik Bang Billy, nanti kita akan minta semangatnya karena juga nanti akan ada salah satu pelajar yang juga berjuang untuk meraih beasiswa dan juga meraih pendidikan setinggi-tingginya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Bang Billy. Jadi pemirsa, kami juga mengajak Anda menggalang dana melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation untuk menyalurkan bantuan bagi anak-anak bangsa yang orang tuanya mereka ini terdampak pandemi. Berikut informasi dan caranya untuk berdonasi.